Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hingga detik ini rahmat dan nikmatnya kita rasakan, kita gunakan bagi sebesar-besar kemanfaatan hidup kita. Salawat dan salam, marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, kali ini saya di rumah salah seorang guru, seorang dai juga, sekaligus seorang ustadz yang bernama Zeta Lisman Karbela. Tingkat baterai 97%. Dan saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai, tentu saja karena dia seorang guru, saya menanyakan bagaimana menurut pendapat beliau dunia pendidikan saat ini. Yang kita tahu siswa banyak belajar daring dan luring. Kemudian karena beliau juga seorang yang mengamati juga dunia politik, itu juga akan sampai ke sana pertanyaan saya dan juga mengenai dunia dakwah Islam. Nah, jadi sobat-sobat, itu yang ingin saya tanyakan. Tapi sebelumnya, bagi sobat-sobat yang belum mensubscribe di channel saya, silahkan untuk melakukannya. Tekan subscribe warna merah dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih sobat-sobat. Semoga apa yang sobat-sobat lakukan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, walaupun sobat-sobat kita semua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sobat-sobat, saya akan mulai pertanyaannya. Pantau terus sampai selesai. Semoga sobat-sobat mendapat manfaat dari obrolan kami di pagi ini. Bapak Zeta, ya, pertama saya ingin menanyakan, karena Pak Zeta ini seorang guru, bagaimana menurut pendapat Bapak Zeta mengenai dunia pendidikan saat ini? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau pertanyaan seperti itu, ya tinggal tergantung dari sudut pandang. Kalau sudut pandangnya, kalau kita berbicara tentang sudut pandang pendidikan dari Islam itu, kalau berbicara tentang target, ya masih jauh sekali. Kenapa? Karena kan tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah sebagaimana tujuan diutusnya Rasulullah SAW kan adalah untuk pembentukan akhlak. Kalau bahasa kita adalah mentalitas. Jadi masih jauh, saya katakan, kalau tujuan kita itu untuk membentuk akhlakul karimah, ceritanya masih panjang. Nah, sekarang ini kan karena pandemi, banyak sekolah, banyak siswa yang tidak tatap muka. Ya, kebanyakan daring dan luring. Nah, bagaimana suasana sekarang ini? Apakah semakin jauh atau bagaimana dengan suasana seperti ini? Ya, saya kira begini, situasi semacam ini adalah situasi darurat, situasi yang kita semua tidak menginginkan. Artinya begini, situasi ini adalah situasi yang tidak pernah kita harapkan, tetapi ini adalah inilah kenyataannya. Inilah kenyataannya, yang harapan kita badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Mudah-mudahan badai pasti berlalu. Amin. Tidak ada badai baru. Ya, harapan kita tidak seperti itu. Tapi kita berharap selalu berbaik sangka kepada Allah, insya Allah. Wallahu khairul makirin. Apapun konspirasi, apapun yang terjadi, insya Allah Allah akan memberikan terbaik untuk kita. Nah, tapi sekarang ya kan, ya suatu waktu kan kadang-kadang siswa disuruh ke sekolah kan. Nah, kita melihat kan tingkah laku siswa dari penampilannya dan seterusnya gitu kan. Dibandingkan keadaan normal, bagaimana menurut Pak Zeta, ada tidak perbedaannya antara
mereka akan belajar daring luring ini dengan waktu normal, tingkah laku dan penampilan serta barangkali ya kedisiplinan mereka. Iya pasti berbeda ya kalau kita berbicara tentang kondisi mereka, penampilan mereka, mentalitas mereka pasti sudah banyak berubah. Menurun atau iya pasti ada penurunan ya? Ini disebabkan oleh pertama hubungan emosional antara sekolah sebagai lembaga dan anak-anak didik ya sebagai objek dari pendidikan itu sendiri pasti sudah sangat berubah. Kondisi yang kita hadapi yang dulu barangkali ada kehangatan antara siswa dengan sekolah dengan guru, tetapi sekarang sudah berubah. Yang kita tidak tahu ya siswa itu ketika dia di luar daripada lembaga pendidikan artinya tidak sekolah, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apalagi dengan kondisi daring semacam ini, hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya itu ternyata terjadi ya. Khusus untuk di Oku Selatan itu banyak sekali misalnya permasalahan-permasalahan di bawah. Contoh misalnya di daerah-daerah terpencil mereka untuk online itu sangat susah sekali. Jadi itu ya. Kemudian apa ini solusinya kalau di mereka sulit? Berarti solusinya ya tatap muka. Iya, ya pasti tatap muka. Iya, pasti tatap muka. Ya cuman kan begini. Ya harapan kita ini secepatnya tatap muka. Ya cuman kan kita juga bisa memahami apa yang terjadi di atas. Jadi yang paling sulit dalam kondisi sekarang ini kan, karena kan ya tadi kan keterikatan emosional itu kan tidak ada antara guru dengan murid karena ya jarang ketemu kan. Betul. Nah jadi yang paling sulit itu menyampaikan apa? Yang paling sulit kalau pelajaran barangkali kan bisa lewat ini kan, lewat HP mereka buka Google kan. Betul. Kemudian apa yang paling sulit ditransfer ke murid gitu? Iya diantaranya yang pertama kan hubungan kehangatan antara guru dengan murid, itu yang pertama. Terus ada hal-hal gitu ya yang tidak didapatkan oleh guru dan murid ya pada waktu daring dan didapatkan pada waktu tatap muka. Ya, jadi beda, rasanya itu beda. Suasana apa namanya? Kedekatan batin. Ya, dan juga guru tidak bisa memberi keteladanan barangkali ya. Iya itu diantaranya. Iya diantaranya. Ya karena ya harus ada istilahnya contoh yang dia lihat. Salah satunya. Nah, sekarang kita beralih ke ya taruhlah dunia politik kan. Kalau dia kan dulu pernah juga di politik kan. Iya. Nah, bagaimana menurut Pak Zeta perkembangan politik kita ya barangkali ya bisa juga khusus Oku Selatan barangkali kan ya khusus Oku Selatan. Bagaimana perkembangan dunia politik kita, partai-partai politik itu kan. Nah, jadi seperti apa gitu kan yang ada harapan nih perubahan gitu kan. Sangat sulit sekali ya. Kalau kita mengharapkan maksimalitas partai politik ya, maksimalitas fungsi partai politik sekarang ini sangat susah untuk kita harapkan. Kenapa? Kenapa? Karena sekarang ini partai politik itu lebih kepada semacam ya perusahaan politik. Ya, yang dicari adalah benefit. Artinya begini. Yang dikejar itu adalah jabatan. Setelah jabatan barangkali selanjutnya ya lebih kepada ujung-ujungnya uang. Nah di sini kegagalan selama ini ya, kegagalan yang dialami partai politik selama ini. Jadi partai politik lebih kepada itu adalah kendaraan pribadi untuk mencapai tujuan pribadi. Ya, tujuan pribadi dengan menggunakan partai politik. Ini secara umum saya katakan seperti itu ya. Jadi jauh panggang dari api lah kalau kita terlalu banyak berharap dari partai politik sekarang. Seperti ya kegagalan itu saya katakan ya
kegagalan itu dimulai dari kegagalan para kader, para pelaku politik dari menanamkannya pada waktu mau menjadi politisi. Itu menyeluruh ya berarti secara umum. Secara umum saya katakan. Saya tidak dari atas sampai bawah ya. Iya betul. Itu ya. Secara umum secara nasional, tidak menunjuk kepada partai A dan partai B. Jadi akhirnya kan tidak ada aspirasi yang mereka bela, berarti yang mereka ingin wujudkan berarti, ya kan? Ada sih. Ada. Kalau sempat iya, kalau sempat ya setelah tujuan pribadi kelompok dan golongan tercapai. Baru kepentingan rakyat. Baru kepentingan rakyat. Ya. Jadi taruhlah kepentingan rakyat itu hanya jualan saja. Ya. Iya, umumnya. Ya, hanya jualan untuk menarik suara, menarik simpati. Iya. Nah, ya, seperti itu. Nah, baiklah sekarang bagaimana dengan dunia dakwah? Pak Jeta dulu kan aktif di dakwah, sekarang caranya cooling down. Itu kan tidak. Ya begini sih. Lagi, saya katakan kalau cooling down tidak. Tidak, masih tidak ada perubahan sama sekali. Cuman kan saya mencoba untuk mengambil porsi saya sendiri. Ya. Porsi cuman maksudnya? Porsi begini. Ada hal-hal yang saya mampu, orang tidak, atau sebaliknya orang tidak mampu saya mampu. Itu pertama. Yang kedua, masalah prioritas. Ya, kita kan tahu dakwah itu kan begini. Dakwah itu kan segala sesuatu yang kita mengajak kebaikan itu adalah dakwah. Yeah. Jadi kan ada orang itu kan berdakwah dia melalui pendidikan, melalui ekonomi. Nah, saya untuk sekarang ini kan memprioritaskan berdasarkan sudut pandang saya. Terus kalau secara umum ya, bagaimana perkembangan dakwah di Oku Selatan ini kan? Perkembangannya kan seperti apa gitu kan? Atau ada harapan bahwa yang berdakwah itu bukan demi kepentingan. Yeah. Ya, tapi ya memang demi berdakwah gitu kan, menyampaikan kebenaran ya kan, dan amar ma'ruf nahi mungkar lah, seperti itu. Ya. Itu. Bagaimana menurut pendapat Pak Jeta? Ada sih, ada. Ya kita tahu kan para ulama, para pendakwah, para ustadz itu kan terbagi dua macam. Ada yang ada yang hasan, ada yang baik dan ada yang buruk. Dan itu adalah sunnatullah. Ya tinggal kita sebagai pelaku dakwah gitu selalu mencoba untuk memperbaiki niat kita. Adapun dakwah di Oku Selatan, saya optimis ke depannya kalau kita mau bersatu padu, insya Allah ada harapan baik. Nah, cuman itu permasalahannya kadang-kadang begini. Permasalahan di lapangan itu kan sudah menjadi rahasia umum. Kalau umat Islam itu susah sekali untuk disatukan, termasuk para mubalik. Nah kadang-kadang begini, para mubalik, para pendakwah kadang-kadang yang penting kan saya happy. Itu. Nah kadang-kadang juga gitu ya, untuk popularitas, untuk segala macam itu dia mencoba ibarat jualan, tidak bukan menjaga kualitas lagi, bukan menjaga kualitas suatu barang, tetapi bagaimana agar memoles barang ini biar laku. Seperti itu. Iya, ada di antaranya seperti itu. Terjadi tidak seperti di dunia politik misalnya untuk dia naik menjatuhkan yang lain. Oh, itu sudah biasa dalam dunia politik. Sudah biasa ya? Iya, di dunia politik. Tapi maksud saya di dunia dakwah itu apa bisa terjadi juga seperti itu? Bisa jadi terjadi. Terjadi ya. Iya, ustadz yang satu menjelekkan ustadz yang lain, kan? Motivasinya apa seperti itu? Motivasinya banyak. Motivasinya kadang-kadang ya untuk popularitas dia. Terus ingin naik dengan menjatuhkan yang lain. Seperti itu. Ada. Jadi selama ini masih artinya dakwah di Oku Selatan sulit untuk berkembang kan? Sulit. Maka saya akan jalan di tempat. Maka saya katakan begini kan, untuk khusus ya secara lokal untuk di Oku Selatan ini tidak ada jalan lain kecuali kita harus satu padu. Saya ingin katakan kepada semuanya, ya berhentilah gitu.
berhentilah merasa bahwa kita itu yang terbaik. Ya. Terakhir, ya. Apa istilahnya harapan Pak Jeta ke depan dan sarannya tentang apa ini? Mengenai 3 hal tadi. Tentang pendidikan, tentang politik dan dakwah. Tentang dakwah, tentang pendidikan. Begini, kita berharap, bukan saran tetapi berharap. Seperti yang saya katakan tadi, ya, insya Allah badai cepat berlalu. Iya, mudah-mudahan. Kalau masalah politik, ya saya berpesan. Kalau saya berpesan bukan berarti saya sudah lebih baik. Iya. Ya, tetapi marilah bersama-sama kita luruskan niat, ya. Kita sadarkan diri bahwa politik itu bukan tujuan, tetapi politik adalah alat, ya, alat untuk mensejahterakan rakyat, adalah alat dalam rangka kita mengabdi kepada Allah. Dalam dunia dakwah, pada saudara-saudaraku, para mubaligh, para dai yang tulus, yang tingkat baterai 94%. Yang terus saja berusaha untuk kebaikan ini, marilah sama-sama kita memompa semangat kita, marilah kita sama-sama fight untuk yang terbaik. Untuk saudara-saudaraku yang belum, ya barangkali sama-sama kita memperbaiki niat agar dakwah ini benar-benar kan dalam mereka kita menggapai ridho Allah. Nah, jadi sobat-sobat, itulah obrolan kami ya dengan Bapak Jeta Lisman Karbela SAG. Nah, jadi kami sudah membicarakan 3 hal, yaitu pendidikan, politik, dan dakwah. Beliau juga sudah memberikan sarannya. Jadi intinya ya, kalau dunia pendidikan beliau berharap seperti lagu tuh, badai pasti berlalu. Kemudian kalau di masalah politik, marilah para politisi ya ikhlaskan niat. Artinya ya janganlah kita berpolitik hanya untuk alat ya bagi kepentingan pribadi dan kelompok. Karena ingat ya, nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya kan, masalah perilaku kita di dunia. Kemudian masalah dakwah, marilah seluruh dai menurut pesan beliau tadi, kita bersatu padu. Kita hilangkan perbedaan-perbedaan, tapi kita menuju kepada persamaan, yaitu ingin memajukan dakwah khususnya di Oku Selatan. Demikian sobat-sobat, semoga apa yang kami obrolkan bermanfaat bagi sobat-sobat semua. Terima kasih sudah menonton di channel saya. Nasrul minal fathul qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.